La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Ustaz Amin yang saya hormati, bapak-bapak jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Beberapa waktu yang lalu kita membahas terkait muamalah ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini. Memang kita diberikan berbagai macam insight terkait dengan muamalah. Misal kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana jual beli harus dilaksanakan. Kemudian dalam jual beli itu juga harus, atau dalam muamalah itu hendaknya kita tidak menerapkan sistem riba. Kemudian begitu juga dalam sewa menyewa itu harus ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi, ada kemanfaatan dan seterusnya gitu ya. Demikian pula sekalian juga dalam hal syirkah atau kerjasama ya, ini juga harus salah satu, atau bukan salah satu, semua kelompok yang bekerja sama itu dalam bisnis itu harus memiliki komitmen kuat untuk mengangkat kemaslahatan bersama. Kadang-kadang memang orang kalau sudah kerja sama, kadang ya awalnya ya baik, tapi di tengah atau seterusnya kemudian ada kecurangan di antara sesama anggota syirkah itu. Biasanya sih karena keuntungan dan lain sebagainya. Maka harus dirumuskan itu dalam kerjasama itu aturan-aturan yang memang tidak memberikan peluang gitu kan kepada partner dalam kerjasama itu untuk melakukan kecurangan-kecurangan dan didasarkan pada beberapa hal yang sifatnya mencerminkan keadilan. Maka dalam konteks ini misalnya Imam Al-Ghazali memberi bab tersendiri fi bayanil adli wa jinabidzul zulmi fil muamalah ya. Bagaimana etika bermuamalah itu terutama menegakkan keadilan dan menjauhi kezoliman dalam muamalah. Menegakkan keadilan itu ya berarti harus ada dalam bermuamalah, apakah itu jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, terkait dengan keadilan ya. Dijelaskan bahwa i'lam annal muamalah, ketahuilah bahwa sesungguhnya muamalah itu qad tajri ala wajhi, kadang dia berjalan ya, dia yahkumul mufti bisihatiha wa niqadiha, yang dihukumi oleh mufti itu dengan kesahannya ya. Tapi juga walakinha tastamilu ala zulmin, kadang juga mengandung kezaliman ya ta'arradu bihi al-mu'amilu li sukhtilal, yang dengan kezaliman itu maka sesungguhnya ia telah menjadikan kemarahan Allah itu datang karena kezaliman tersebut. Nah,
Apa bentuk kezalimannya dalam bermuamalah? An-naw'ul awwalu, misalnya yaitu yang pertama itu al-ihtikar. Apa ihtikar itu? Ihtikar itu adalah menumpuk harta. Bukan menumpuk, apa namanya itu? Jadi orang lagi butuh kemudian disimpan. Sehingga barang menjadi langka gitu. Apa istilahnya bahasa Indonesianya itu? Menimbun, betul. Jadi menimbun harta padahal itu dibutuhkan. Nah, ini bagian dari kezaliman. Kenapa harus ditimbun? Karena akan ada keuntungan yang lebih besar jika dijualnya nanti. Gitu. Memang secara bisnis kayaknya mungkin menguntungkan gitu. Tapi kemaslahatan umat menjadi terbengkalai. Maka oleh karena itu bisnis seperti ini harus dijauhi karena bentuk kezaliman yang dilakukan oleh para pebisnis gitu ya. Fabai'ut ta'am yudakhiru ta'am yantaziru bi ghala al-as'ar. Nah, jadi menahan ya, makanan atau barang-barang dagangan untuk apa? Supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan itu menimbun barang apapun itu yang merupakan hajat bersama dikecam di dalam ajaran Islam ya. Bahkan Rasulullah bersabda, manitakarat ta'ama, siapa saja yang menimbun makanan ya, arba'ina yauman, 40 hari, faqad bara'allahu wa bara'allahu minhu, maka Allah telah berlepas diri darinya dan dia pun berlepas diri dari Allah. Jadi betapa berat ya, Allah membiarkan orang begitu. Ya sudah, kamu kalau maunya seperti itu. Dan penimbunan itu ya, kata Al-Ghazali, tidak akan pernah memberikan keberkahan di dalam kehidupan seorang pedagang. Dalam kesempatan lain beliau mengisahkan bahwa orang yang berbuat curang di dalam bisnis itu seakan-akan memang keuntungannya bertambah, tapi sesungguhnya ia telah mengalami kerugian di dalam keuntungan itu. Jadi beliau pernah menceritakan begini, bahwa ada orang penjual susu dengan memeras susu dari sapi itu, tapi kemudian susunya itu dicampur pakai air dan kemudian dijual sehingga akhirnya menjadi banyak. Suatu hari kemudian terkena banjir yang menenggelamkan sapinya tersebut. Kemudian anaknya berkata, ini air yang kita masukkan ke dalam campuran susu itu akhirnya telah menenggelamkan sapi kita. Jadi orang-orang berbuat curang, kata Al-Ghazali, itu sepintas memang akan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi jangan pernah berharap bahwa keuntungan itu akan abadi. Justru di dunia pun itu akan menghabiskan keuntungannya. Jangankan di akhirat ya, di dunia pun mendapatkan balasan. Nah, maka oleh karena itu dalam rangka menjamin stabilitas ya, masyarakat dalam hal kebutuhan pokok, seseorang yang berjualan tidak boleh menimbun barang karena apa tadi? Karena
ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wa min ba'di salaf, ya, jadi dari sebagian salaf anokana bahwa dulu pernah ada biwasiti fajahaza safina atau hatta ilal Basrah, ya, kemudian menyiapkan, ya, perahu untuk ke Basrah, kemudian dikatakan ila wakili kepada yang mewakilinya apa? Ba'hadza ta'am yauma yadkhulul Basrah wala tu'akhiru ila ghad. Kata si pemilik barang ini, jualah makanan ini, barang ini ketika kamu baru saja sampai Basrah, jangan sampai nunggu besok. Kemudian fawafaqal sa'atun fi sa'ri faqala lahu tujjar lau akhartau jum'atan rahabta fihi ad'afahu. Kemudian dibilanglah oleh para pedagang di sana kepada wakilnya itu, kalau kamu jualnya nanti hari Jumat, untungmu akan berlipat ganda. Nah, kemudian ternyata dia mengikuti saran itu dan memang untungnya berlipat ganda. Tapi akhirnya apa? Kata si pemilik barang itu, innaka qad khalaqta wa matajibu anta rabah ad'afa bi zihabi syai'in minad din faqad janabta alaina jinayah faqad janaita alaina jinayah. Karena kamu telah berkhianat terhadap apa yang sudah aku amanahkan, maka walaupun keuntungan ini besar, berlipat ganda, ya, jadi anurabbih ad'afahu, tapi ini telah mengkhianati agama kita dan kamu sudah melakukan pelanggaran jinayah, kriminal gitu ya. Nah, kemudian apa? Kata si pemiliknya itu, fatasaddaq bi ala fuqara'il Basrah. Sudah, sekarang kamu sedekahkan seluruh keuntungan itu kepada orang-orang du'afa yang ada di Basrah. Jadi ini bagian etika orang soleh dalam bermuamalah ya Pak. Ini wakilnya ini berkhianat gitu. Padahal pesannya, begitu kamu sampai Basrah kamu jual, jangan menunggu besok. Sampai situ, ini kalau dijualnya hari Jumat akan ada keuntungan yang lebih besar. Dia ikutin itu, tapi ternyata karena yang memiliki atau yang pemilik modalnya itu adalah orang yang soleh, dia katakan bahwa faqad jannaita alaina jinayah, kamu sudah melakukan tindakan kriminal dengan melakukan ini. Maka dia bilang, fatasaddaq, sedekahkanlah keuntungan itu kepada orang-orang du'afa di Basrah. Jadi dia tidak mau mengambil keuntungan itu. Nah, ini sebenarnya Imam Al-Ghazali ingin mengajak kita, ya, jangan sampai kemudian mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak etis, gitu. Cara-cara yang justru menciderai agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara berkhianat, dengan cara menimbun, dengan berbagai macam hal demi untuk memberikan keuntungan-keuntungan kepada kita. Kemudian apalagi macamnya bentuk kezaliman, ya, yang harus kita tegakkan keadilan di dalamnya supaya kita tidak terlepas pada kezaliman itu, yaitu tarwijuz zaifi fid darahim minad darahima, ya, fi asna'in naqdi fahuwa dzulmun, yakni memalsukan sebagian dirham, ya, dalam uang, itu juga kezaliman. Ini dirham itu kan terbuat dari emas Pak ya. Nah, emasnya kalau dicampur dengan tembaga atau bahan lain,
itu bentuk kezaliman. Jadi harusnya ya kalau emas ya emas murni gitu. Jadi pemalsuan, memalsukan. Jadi zaman dulu ternyata tindak pidana kriminal memalsukan itu sudah ada, sehingga karena bentuk pemalsukan itu akhirnya berdampak pada hal yang sangat luas. Oleh karena itu banyak yang dirugikan gitu. Maka apabila kita menemukan hal-hal seperti ini, ya tentu harus melakukannya dengan cara-cara sesuai yang dituntunkan oleh agama. Jadi kalau dulu memalsukan dinar, sekarang memalsukan uang, orang mencetak uang ya, dengan apa? Dengan kualitas yang bukan sesungguhnya gitu. Nah, kenapa demikian? Kenapa dia bentuk kezaliman? Tadribuhul mu'amilu illam ya'rif. Karena kalau bentuk uang palsu itu beredar dan kita gunakan, maka dia akan digunakan oleh orang yang bermuamalah itu apabila dia tidak tahu. Karena dia nggak tahu, dia dapat duit misalnya, taunya di antara uang 1 juta yang dia terima itu 1/4-nya palsu misalnya, tapi kan dia nggak tahu, maka dia belanjakan lagi. Nah, kemudian ketika dibelanjakan itu juga akan merugikan orang lain lagi, terus menerus gitu. Wa in arafa fasayurawijuhu ala ghairi. Kalaupun dia tahu, Pak, kalau kita tahu ada uang itu jelek, uang itu kurang baik, kira-kira mau disimpan apa dikasih apa dibelanjakan? Dibelanjakan. Maka ini juga akan merugikan lagi katanya. Enggak tahu dia juga akan membelanjakan. Yang kalaupun tahu juga pasti akan membelanjakan. Dia akan cari uang itu gitu. Nah, ini gara-garanya Pak, karena yang pertama tadi. Maka orang yang demikian wala yazalu yataraddadu fil aidi wa ya'umud darar. Oleh karena itu terus menerus berulang gitu, dari tangan ke tangan, dan akhirnya kedaruratan itu menjadi sesuatu yang meluas, wa yatasiul fasad, dan juga merusak ya, kerusakan itu menjadi luas. Nah, oleh karena itu wizrul kul ya wabaluhu raji'an alaihi, maka semua dosa yang dilakukan oleh orang per orang itu akan kembali kepada si pemalsu tadi. Jadi sehingga mengutip salah satu hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa saja yang membuat tradisi yang buruk Pak ya, kemudian fa'amila biha mim ba'dihi, selanjutnya diikuti perbuatan buruk itu oleh orang setelahnya, kana alaihi wizruha wa mislu wizri man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada pahala jariah, ini namanya dosa jariah ya. Makanya Pak, kalau keburukan itu jangan jadi inisiator ya. Bapak pengen melihat berbuat keburukan, tapi di sekitar nggak ada yang berbuat buruk seperti itu, jangan. Kenapa? Ketika Bapak menginisiasi kemudian menginspirasi yang lain, maka nah dosanya itu juga akan didapatkan oleh orang yang menjadi inisiator itu. Orang yang melakukannya ya dosa juga, tapi dia dosa pertama dan dosa selanjutnya gitu. Ya, misalnya kayak di lampu merah nih Pak ya, Bapak kalau mau melanggar jangan di pertama Pak karena yang ikut di belakang itu dosanya Bapak nanggung juga itu.
Kan ada orang tuh sebenarnya nggak mau melanggar, cuma di depannya kan ada yang melanggar kan, akhirnya dia ngikutin, wah dia ikut tuh, akhirnya dia ikut, set gitu. Padahal mungkin kalau tidak ada yang mencontoh nggak ngikutin, tapi karena ada yang nyontohin, ya akhirnya dia ngikutin. Nah ini bahaya itu, ketika kita menjadi contoh dalam keburukan, ternyata kita tidak hanya dosanya kita pribadi, tapi dosa-dosa orang yang mengikuti. Bahkan kalau itu pencetus awal Pak, terus diikuti terus menerus sampai kiamat, maka dosa-dosa kitanya udah di alam kubur dari 1000 tahun yang lalu, tapi dosa-dosa orang yang melakukan 1000 tahun berikutnya itu tetap menimpa kepada kita juga. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah dalam muamalah pun seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu diikuti, ditiru oleh orang-orang setelah kita, maka kebaikan itu akan terus menerus. Nah, jadi kita ini sudah menginisiasi kebaikan apa kan itu ya. Tentu yang paling pahalanya besar adalah inisiator kebaikan yang secara original gitu ya, yang kemudian diduplikasi di tempat-tempat lain. Nah, jadi Bapak sekalian, ini luar biasa ya. Maka jangan sampai etika bermuamalah, etika dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan kita bisnis itu justru jauh dari nilai-nilai agama. Karena begitu keburukan yang kita lakukan dan kita adalah orang pertama melakukan keburukan itu dan ditiru, maka kata Nabi, kana alaihi wizruha wa mislu wizri man amila biha, maka dia mendapatkan dan dosanya dan mendapatkan juga dosa orang-orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan di belakangnya tetap berdosa Pak, tapi dosanya cuma satu kalau dia, karena diikut. Tapi kalau yang pertama sebanyak orang yang mengikuti, dosa dia satu, yang mengikuti 100, jadi 101. Nah itu diikuti lagi, wah itu akan bahaya itu. Maka oleh karena itu terkait dengan pemalsuan ya, uang misalnya, ini adalah merupakan bagian dari perbuatan zalim. Nah jamaah rahimakumullah, poinnya apa? Kita dalam kehidupan memang boleh mengambil keuntungan, boleh. Masa dagang nggak boleh untung? Boleh, tapi tidak boleh mencederai etika-etika yang ada, yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Karena ketika melanggar aturan-aturan dalam agama sehingga masuk pada kezoliman, maka keuntungan itu menjadi haram ya, seperti tadi menimbun. Poinnya kan karena dia pengen lebih banyak keuntungannya kan. Nah, jadi dalam etika itu ada prinsip, dalam muamalah itu ada prinsip-prinsipnya. Apa itu? Misalnya prinsipnya itu adalah adamul ghoror, tidak boleh ada penipuan. Jadi dalam bermuamalah ya harus apa adanya, tidak boleh menipu. Ini memang kan dulu kita pernah belajar pada waktu awal bab ini, bahwa para pedagang yang jujur, wah itu dia sudah melakukan ibadah yang besar. Karena pedagang itu selalu dibisiki oleh setan. Jadi sebenarnya pedagang jujur itu telah berjihad fisabilillah gitu. Pedagang jujur itu sudah berjihad fisabilillah, karena tidak ada satupun pedagang yang tidak dibisiki setan supaya tidak berlaku curang Pak. Tidak ada, pasti dibisiki. Boleh kali kurangi 1 on mah. Nah,
Ini yang jelek-jelek ditutup aja, kan penjual nggak seteliti ini, pembeli nggak seteliti ini misalnya. Jadi banyak hal. Kemudian apalagi prinsip berikutnya, adamul ikrah, tidak boleh ada pemaksaan. Kenapa? Karena dalam muamalah itu harus saling ridho dan meridoi. Jadi tidak boleh ada pemaksaan, tapi harus didasarkan pada pada ketulusan, keikhlasan, berdasarkan pilihan-pilihan yang diberikannya. Maka oleh karena itu deskripsi jualan yaitu harus sesuai dengan kualitasnya, sehingga orang tidak merasa terpaksa untuk membeli, tetapi merupakan kesukaan dia, pilihan dia memang untuk melakukan itu gitu. Kemudian apalagi bentuk bagian dari prinsip muamalah itu selain tidak boleh ada pemaksaan gitu kan. Kemudian ada riba, tidak boleh ada riba juga. Jadi dalam jual beli, dalam apapun ya, dalam prinsip muamalah harus menghindarkan diri dari riba. Tidak boleh ada adamul maisir, tidak boleh ada gambling. Maka sesuatu yang gambling itu diharamkan. Jadi apapun ya, bisnis kalau ada gamblingnya itu diharamkan. Jadi harus ada ukuran-ukuran. Nah, kalaupun nanti setelah ukuran-ukuran yang ditetapkan seperti biasanya meleset, itu bukan gambling. Kita kan sudah mengukur, ini kalau beli segini dapatnya segini, tiba-tiba harga pasaran turun misalnya, ya itu bukan gambling ya kalau seperti itu, karena kita sudah melakukan itu. Nah kemudian fakullu ma yastadribul muamil fahuwa zulmun. Maka setiap apapun yang merugikan bagi muamalah itu adalah bentuk kezaliman. Wa innamal adlu la yadurru bi akhihil muslim. Karena keadilan itu harus keadilan itu harus ditegakkan karena apa? Karena keadilan akan memberikan keuntungan bagi saudaranya yang muslim. Jadi semua bentuk muamalah yang terkait dengan kezaliman dalam bisnis, dalam muamalah itu harus kita keluarkan dari prinsip-prinsip bisnis gitu. Kenapa? Karena dia hanya merugikan saudara kita seperti itu. Jadi ya prinsipnya kan Allah yuhibbu li akhi illa ma yuhibbu li nafsi, bahwa orang muslim itu harus mencintai apa-apa yang ada pada dirinya untuk orang-orang muslim yang lain juga. Jadi mencintai orang lain itu sama seperti mencintai diri kita. Jadi kalau ada orang dirugikan, kita kan juga kalau dirugikan nggak enak, kita juga merasa pasti akan marah kalau dirugikan. Maka ketika saudara kita yang lain dirugikan pun pasti akan marah. Maka janganlah membuat kerugian seperti itu. Nah bentuk lain yang tidak dibenarkan dalam bermuamalah misalnya tarkus sana ya, yakni meninggalkan untuk memuji-muji. Nah ini memang berat nih, memuji-muji barang dagangan yang kita jual gitu. Kebanyakan iklan itu kebenarannya paling 10% dari yang diiklankan. Kalau mendeskripsikannya secara benar saya kira tidak masalah, tapi ketika ia menyebut sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dalam produknya itulah yang bagian juga dikritisi di dalam
adab bermuamalah ini yang masuk pada bentuk kezaliman gitu. Ya kalau misalnya kita menyebut bahwa barang yang saya jual ini deskripsinya adalah bentuknya ABC dan sesuai dengan ABC nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sebenarnya ABC tapi kita bilang A plus, B plus, C plus, nah ini yang bahkan plus-plusnya banyak gitu, sehingga realnya tinggal 10% paling dari iklan yang dibuatnya. Maka ini yang kemudian masuk pada bentuk kezaliman dalam bermuamalah tadi. Sehingga oleh karena itu hal-hal seperti ini ya harusnya dihindari ya, dihindari oleh para pelaku muamalah, terutama para penjual. Jadi dalam hadis memang dikatakan bahwa profesi Allah memberikan rezeki itu 90%-nya lewat jual beli. Makanya kalau tidak menjadi pengusaha, tidak berusaha, tidak berdagang, ya duitnya nggak banyak gitu ya. Pegawai itu bisa ditakar lah gitu, kecuali kalau korupsi ya. Ya. Tapi kalau tidak korupsi ya bisa ditakar, segitu itu dia dapat gitu. Nah kalau orang berjual beli itu kan unlimited Pak ya, kadang dapat banyak tapi kadang juga dapatnya sedikit, kadang nggak dapat minus gitu. Nah itulah orang berjual beli. Nah kemudian apalagi anna bisa'uyub wa tarwiju sil'a la yazidu fi rizqih. Nah ini juga menutupi apa Pak? Menutupi maaf ini dulu, ayat surah jami'a uyubal mabi', hendaknya menjelaskan uyub itu aib itu apa? Kekurangan. Jadi jangan kalau orang sekarang bilang di spill, jangan cuma di spill yang baik-baiknya juga, yang baik-baiknya saja, tapi spill juga yang jeleknya gitu. Ini yang saya jual tuh spesifikasinya begini, dia bisa ini, bisa itu, bisa, tapi memang ada kelemahannya nih. Ini apa? Misal ada kegores lah atau apalah. Nah yang seperti itu dia juga harus spill gitu. Ya. Karena wala yaktu minasyai'an, jangan ditutupi gitu ya. Fadzalika wajibun, dan itu hukumnya wajib. Jadi menjelaskan kekurangan barang yang kita jual itu hukumnya wajib, sehingga pembeli tidak merasa tertipu. Pembeli ketika dia membeli itu betul-betul barang yang dibelinya itu adalah barang yang memang sesuai dengan harapannya. Dia tahu memang ada kelemahannya, tapi kelemahan itu tidak untuk apa namanya, tidak, ya dia sudah diketahui lah, sehingga tidak menjadikan dirinya merasa tertipu gitu. Ini di sini diceritakan Pak, suatu hari ada seorang salaf itu menjual unta. Ketika sudah dijual untanya itu, dia baru ingat, ini orang beli unta ini untuk apa? Untuk kendaraan atau untuk disembelih, ya kan? Begitu sudah deal, dia sudah jalan, dia baru ingat, ditanyalah, Pak, dia teriakin, Anda beli unta itu untuk tunggangan apa untuk disembelih? Untuk tunggangan. Oh sini dulu kalau itu gitu, saya lupa tadi bilang dia ada cacat di kakinya, kalau untuk tunggangan gak akan lama. Itu dibilang seperti itu.
Tapi kalau untuk disembelih ya silakan gitu kan. Nah, jadi sehingga orang yang beli itu tidak kemudian merasa ya tertipu gitu dengan apa yang dibelinya atau kepada penjualnya. Karena apa? Bahwa anna talbiyasal uyub, ya, bahwa menutupi kekurangan itu la yazidu fi rizkihi, tidak akan menambah rizkinya. Jadi kalau dalam pikiran kita ya tanpa didasarkan agama, wah ini untung nih kalau saya tutupi gitu kan, saya tidak akan rugi. Tapi kalau menurut agama itu tidak akan menambah rezeki kita. Bal yamhuquhu wa yadhhabu bi barakatihi, bahkan akan menghilangkan rezeki itu, dan yang pasti akan hilang keberkahannya. Jadi bisa saja rezekinya banyak tapi keluarganya hancur-hancuran, berantakan, nggak ada kebahagiaan dengan harta yang dimilikinya. Nah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena nilai berkahnya tidak ada gitu. Ya. Jadi panjang lebar di sini dijelaskan bahwa betapa seorang dalam melakukan muamalah, apakah itu jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pokoknya semua jenis muamalah itu harus menghindarkan diri dari kezaliman-kezaliman, dan harus menegakkan keadilan di dalam melakukan muamalah. Fala tatimul muamalah, maka tidak sempurna muamalah itu ma wajaba alal insan ayadzkura uyubal mabi', ya, bahwa tidak akan sempurna muamalah itu kecuali dengan menyebutkan kekurangan, aib, kelemahan dari barang yang dijualnya. Kira-kira ada nggak ya penjual bilang begitu ya? Tadi contohnya dia sudah menjual unta tapi dia tahu kekurangannya di kakinya, maka dia dipanggil orang itu. Dia nggak mau menipu orang gitu. Dia karena lupa tidak dibilang kalau kakinya itu udah cacat. Kalau untuk tunggangan nggak bisa kan? Tapi kalau untuk disembelih silahkan. Nah, jadi ada banyak contoh-contoh terkait dengan menjunjung etika dalam bermuamalah ya yang dijelaskan. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa dalam bermuamalah itu harus menegakkan kejujuran. Poinnya kan itu. Apakah itu berdagang, sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Karena ketika tidak ada kejujuran, dikatakan tadi akan tidak menimbulkan keberkahan, bahkan rizki yang didapatnya pun bisa hilang. Seperti dicontohkan tadi, orang yang memerah susu kemudian dia menjualnya, tetapi sebelum dijual itu susu ini dicampur dengan air, mungkin campurannya nggak banyak Pak, campurannya sedikit. Katakanlah misalnya kalau susu itu sebotol ini mungkin campurannya sedikit, tapi kalau ribuan botol, nah, itu kan berarti telah melakukan tindakan kezaliman ya. Ya rasanya masih susu karena campurannya tidak banyak, tapi itu telah membuat sesuatu yang buruk dalam bermuamalah. Saya kira ini Pak sebagai pengantar untuk selanjutnya, barangkali akan ada tambahan, pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi disampaikan tentang kemaslahatan ini terkaitnya. Nah itu sepertinya kalau saya tanggapin itu terhadap suatu perorangan. Perorangan ya? Iya. Nah bagaimana sekarang kalau misalnya ini terkait dengan kenegaraan. Misalnya dulu kita mendengar dengan adanya penimbunan daripada pemerintah, misalnya ada apapun itu. Nah kemudian padahal negara harusnya, yang melakukan maksudnya? Ya. Negara yang melakukan. Betul. Wow. Nah kemudian masih terkait juga dengan misalnya nih adanya untuk kemaslahatan padahal. Nah ini kalau yang saya tahu itu di Kalimantan itu, nah ini kebanyakan yang dieksploitasi daripada batu bara itu punyanya jenderal ini, jenderal itu, jenderal Ana gitu kan. Nah, itu diem aja gitu kan misalnya. Padahal kalau kita mengacu kepada kita mengacu kepada suatu perundang-undangan bahasanya dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan orang banyak. Nah ini kenyataannya bagaimana dengan hal itu. Nah kemudian yang kedua pertanyaan, adakah suatu referensi daripada fee daripada jual beli itu 2,5 itu? Kita sering di masyarakat itu 2,5. Nah itu apakah kesepakatan daripada masyarakat atau di dalam suatu hukum? Nah, kenapa kok 2,5? Kenapa nggak 3%, 4%, 5%? Itu menjadi pertanyaan. Atau mungkin 2%? Nah itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Kalau nggak ada berarti cuma satu. Ya. Nggak ada ya? Berarti cuma satu pertanyaan ya Pak ya? Baik, terima kasih. Sebenarnya gini Pak, kesalahan itu dilakukan secara individu maupun kolektif, institusi, perusahaan sama, hukumnya sama. Ya. Misalnya perusahaan itu kan barangkali penanam sahamnya juga banyak, ya kan? Bahkan itu perusahaannya go public yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang, berarti kan pemiliknya banyak orang sebenarnya. Sama saja kalau dia membuat satu iklan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada, maka itu juga bentuk-bentuk kezaliman yang ini tidak boleh dilakukan gitu. Jadi bahkan penanam saham pun harusnya dia selektif nih. Wah ini bukan cuma selektif dari jenisnya haram atau halal ya. Kan banyak saya kira penanam saham itu dia ketika jenisnya halal maka dia akan membeli sahamnya, tapi kalau jenisnya haram bagi seorang muslim pasti tidak akan membeli ya, bagi muslim yang taat gitu. Contoh misalnya Bapak menanam saham di angker bir misalnya atau di minuman keras tertentu, walaupun mungkin keuntungannya besar gitu. Wah, ini keuntungannya kalau nanam saham di sini perputarannya akan banyak, tapi Bapak tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena itu haram gitu. Nah tapi Bapak sekalian, ketika misalnya Bapak mempertimbangkan juga ini perusahaan ini halal sebenarnya jenisnya, tapi ternyata dia iklannya banyak menipu, ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Demikian pula termasuk negara. Saya kira kalau negara menimbun itu ya keterlaluan ya. Negara menimbun komoditas pokok misalnya, itu harus dituntut tuntas itu. Pemerintah melakukan itu ya kita harus protes. Protesnya kita berarti kita sudah berlepas diri gitu, kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau kita diem juga, ini jangan-jangan kita ikut juga
berdosa di dalamnya. Intinya kalau ada kemungkaran Pak dilakukan oleh siapapun, ya kita harus memberikan warning lah ya, meluruskan. Terus eksploitasi sumber daya alam ya, di beberapa wilayah, ya memang ini bagian dari PR barangkali ya bagi kita untuk bagaimana menuntaskan itu. Makanya ya kita sudah hidup dalam berdemokrasi Pak ya. Ini susah juga ketika misalnya Bapak misalnya mencalonkan dan Bapak punya visi untuk itu, tapi ketika Bapak kalah ya nggak bisa juga itu melakukan itu, kecuali kalau Bapak menang misalnya ya. Nah terus mau diapain nih, mau dibagi-bagi kemana, kan itu kan juga perlu kebijaksanaan. Tapi saya dengar sekarang sudah mulai ada kebijakan, banyak izin usaha pertambangan dan lain sebagainya dicabut Pak, dan akan dibagi diantaranya ke ormas-ormas. Kenapa ormas? Karena pertimbangannya ormas itu pendiri negara gitu ya. Jadi misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah gitu. Nah, tapi ini juga kan ujian juga sebenarnya. Kalau misalnya ormas-ormas Islam itu tidak mengelolanya secara baik, bahkan cenderung hanya nama. Nah, ini kan bahaya juga karena kita nggak punya pengalaman, pemainnya itu juga. Itu bahaya juga gitu kalau seperti itu. Ya. Sudah Pak, sudah ada actionnya, cuma belum dibagi lah. Tapi sekarang ini ada izin usaha pertambangan itu yang dicabut ribuan kalau yang dicabutnya. Nah mau dibagi diantaranya ya kepada ormas-ormas itu. Nah itu karena terima kasih negara lah kepada ormas-ormas Islam. Ya tetap dalam penguasaan negara Pak, tetap. Makanya bisa dicabut toh izin usaha pertambangan karena memang dalam penguasaan negara. Cuma negara kan misalnya langsung mengelola barangkali juga dia butuh banyak hal ya. Wallahu alam, saya nggak paham yang seperti itulah. Ini barangkali begini Pak, pengetahuan saya izin pertambangan awalnya di daerah, otonomi daerah. Nah, kemudian karena ada permainan ditarik ke pusat. Iya. Setahu saya ya. Bisa jadi begitu. Akhirnya diambil begitu ya. Iya, ditarik ke pusat lagi. Karena di daerah tahu sendirilah jadi raja kecil kan. Iya, betul. Nah, itu pokoknya di luar pengetahuan saya lah Pak ya. Bukan kompetensi saya terkait dengan eksploitasi dan lain sebagainya. Karena saya nggak paham itu. Nggak paham. Pak Edi saya kira lebih paham daripada saya itu. Sedikit. Ya. Terkait fee Pak, fee itu memang saya juga tidak pernah menemukan 2,5% itu. Ini adalah kearifan lokal yang ada di masyarakat, tetapi memang ada kaidah di dalam fikih itu bahwa al-urf ya, tradisi itu jika tidak bertentangan dengan syariat maka itu menjadi hukum gitu. Jadi tradisi itu akan menjadi hukum ketika tidak bertentangan dengan syariat, kecuali jika ada dalil yang menyatakan mengharamkan. Nah yang kedua tadi bahwa harus dalam prinsip antarodin itu apa? Saling rela. Jadi yang jualnya rela, yang belinya rela, kemudian apa tadi perantara ya, perantaranya juga rela. Tapi sebenarnya karena tidak ada hukum yang mengatur itu, bisa saja 10%, bisa saja 20%, gitu. Tergantung kepiawaian dari apa calo ya istilahnya, calo itu gitu, broker lah gitu, atau apalah gitu.
Kalau dia piawai, saya kira bisa saja kan. Misalnya piawai itu maksudnya begini, dia bisa menjual dengan harga yang tinggi misalnya, kemudian orang ini lagi butuh gitu ya, kemudian juga harga barangnya ditawarkan bagus dan seterusnya. Intinya kesepakatan sih sebenarnya, karena hukum positif pun saya kira tidak mengatur ya, hukum positif itu apakah itu KUHAP atau hukum perdata, itu juga tidak mengatur kan persentase itu. Jadi persentase seperti itu ya bagian dari kesepakatan, tapi kesepakatan itu ketika tertulis maka menjadi hukum dan bisa diajukan ke pengadilan kalau dia mau gitu ya. Misalnya apabila rumah saya terjual, maka orang yang memasarkan rumah saya itu akan mendapatkan fee 2,5%. Gitu. Apabila 2,5% itu tidak dipenuhi, maka boleh menuntut ke pengadilan. Nah itu lebih jelas lagi kalau seperti itu. Tapi kan diantara kita biasanya yang begitu kan tidak tertulis, Pak ya. Sehingga akhirnya ada yang ngasih 2,5%, ada juga yang kurang ya. Ada juga yang kurang dari 2,5%. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, bahwa benar ya, sepengetahuan saya pun tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa fee itu harus 2,5%. Ya, itu saya kira sebagai closing dari pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan ya kita senantiasa menjunjung tinggi kebaikan, keadilan itulah ya, dan terjauh dari kezaliman dalam muamalah kita, sehingga rezeki yang kita dapatkan itu rezeki yang penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.